Selamat Paskah saudara-saudara, selamat Paskah GKI Mawar Sharon, selamat Paskah buat sahabat yang juga mendengarkan lewat radio maupun secara online pagi hari ini. Saya ingin Bapak Ibu menyapa dong ya ke kanan kirinya. Kanan kirinya berkata gini ya, Yesus sudah bangkit dari kubur. Coba katakan, Yesus sudah bangkit dari kubur. Apakah kamu sudah bangkit dari tidurmu? Oke, saya harap semua juga sudah bangkit pagi hari ini, semua siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau katakan bahwa Paskah adalah satu event yang paling penting, celebration yang paling penting untuk kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Saudara, dia mati, tapi dia bangkit. Mati untuk bangkit. Saudara, mungkin Anda berkata ada juga Pak, orang-orang yang pernah mati dan bangkit. Pernah dengar nggak cerita-cerita itu saudara? Salah satunya ada di Alkitab juga. Ya nanti kita akan bahas. Ada loh orang yang sudah mati dan bangkit tuh, kejadian itu bukan satu-satunya saudara. Ada beberapa. Tapi saya mau tanya sama saudara, apa yang membedakan kebangkitan Kristus dari kebangkitan orang-orang lain? Ayo. Pagi hari ini, pagi-pagi saya ajak untuk mikir dulu ya, biar kita pemanasan dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Ayo, apa 3 perbedaan? Yang pertama, pasti kalau mereka yang bangkit dari kematian, mereka kemudian mati lagi. Mereka kemudian meninggal juga. Betul, mereka sudah bangkit, tapi mereka mati juga. Tapi Yesus tidak demikian. Luar biasa saudara ya. Yang kedua menurut saya keren saudara. Saudara, tahukah kalau ada orang ngasih tahu kepada kita, dia mau mati hari apa, jam berapa, itu orang sakti apa enggak menurut saudara? Sakti loh saudara, kalau dia bisa kasih tahu Anda kapan matinya dan bisa mati di waktu yang dia katakan, Anda sudah, bulu kuduk sudah berdiri duluan, betul? Tapi Yesus bukan hanya ngasih tahu kapan matinya, dia ngasih tahu juga kapan bangkitnya, dan dia melakukan itu. Saudara, mestinya bulu kuduknya lebih bangkit lagi saudara. Bayangin kalau orang aja bisa memprediksi mati aja Anda, wow ini orang sakti. Yesus jauh lebih dari sakti saudara. Dia mau mati, sudah kasih tahu duluan, dia bangkitnya pun kasih tahu juga. Dan dia melakukannya. Yang ketiga, siap yang ketiga? Siap yang ketiga enggak? Yang 1, 2 sudah cukup luar biasa. Yang ketiga ingat-ingat ya. Kasih tahu sekiri kanan. Yesus satu-satunya orang yang tidak punya akte kematian. Coba dong kasih tahu. Yesus satu-satunya orang yang tidak punya akte kematian. Yang sebelahnya coba tanya, kenapa? Kenapa? Saya mau kasih tahu, karena Disduk Capil tutup hari Sabtu dan Minggu. Alias belum sempat lapor saudara, tidak pernah ada kesempatan untuk bikin akte kematian, sudah bangkit duluan saudara ya. Jadi sebelum hari Senin sudah bangkit, makanya itu kita memperingati. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18. Kebangkitan Kristus adalah bukti kuasa Tuhan atas dosa dan maut. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Lanjut. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Oke. Berhenti sampai situ. Saudara, tanpa dia bangkit, arti pengorbanannya menjadi tanda tanya besar, saudara. Dia betul mengasihi kita. Dia betul mau mati untuk kita, berkorban untuk kita. Tapi pertanyaannya, kalau dia tidak bangkit, apakah kita juga akan mengalami kebangkitan? Pertanyaannya seperti itu. Jadi Paskah mengingatkan kita pada pengharapan pada Kristus adalah sebuah kepastian. Sebuah kepastian.
Sebuah kepastian, bukan moga-moga, bukan saya harap tergantung dari ini dan itu, tapi sebuah kepastian. Pagi hari ini saya mau kita ngalami kuasa kebangkitan Kristus. Pagi hari ini kita mau untuk betul-betul menghidupi Paskah. Oleh karena itu saya mau ajak kita untuk belajar satu prinsip yang sangat penting, pelajaran penting. Dari Yohanes 12 ayat yang 24. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 12 ayat yang ke-24, kalau Anda siap, kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Anda siap? Siap ya? Mari kita baca satu ayat ini. Yohanes 12 ayat 24, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini adalah perkataan Yesus yang begitu powerful. Satu prinsip di dalam ini yang hari ini kita akan pelajari. Mengingatkan setiap kita bagaimana kita mengalami Paskah di dalam setiap hari kita. Saudara, ini adalah gambar gandum, saudara. Gandum itu bentuknya seperti itu, saudara. Nah, bulir-bulir gandum yang kemudian sudah dilolosi itu jadi kayak kernel of wheat katanya. Ya, hari-hari ini jadi langka, jadi mahal karena perang Ukraina dan Rusia. Penghasil gandum terbesar, salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Nah, saudara, gandum itu kemudian digiling menjadi tepung. Dan tepung itulah yang kita pakai gunakan untuk menjadi roti. Berbagai macam adonan yang lain. Jadi sebetulnya kita makan biji sebetulnya dari tepungnya, saudara. Jadi di dalam tepung itu ada unsur kehidupan. Dan Tuhan Yesus berkata kalau gandum itu tidak jatuh ke tanah, tidak mati, dia tidak akan memberikan kehidupan. Pagi hari ini kita mau belajar apa sih maksudnya prinsip ini. Anda siap? Siap pagi hari ini? Excited? Yuk, saya mau ajak kita untuk zoom out sedikit ceritanya. Kita lihat keseluruhan dari Yohanes 12 ayat 24 ini. Kita akan baca dari Yohanes 12 ayat yang ke-20. Tapi sebelum itu, biarkan saya kasih kronologi sedikit, konteks sedikit. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 12 ayat 24, konteksnya ini. Yohanes 11, apa yang terjadi? Dia baru saja membuat satu mujizat yang paling spektakuler di 3,5 tahun pelayanannya. Yaitu apa? Membangkitkan Lazarus. Dan tadi saya bilang Lazarus kalau dihitung waktu kematiannya itu lebih lama loh, saudara. Saya coba hitung Yesus mati itu berapa jam. Saya hitung kurang lebih sekitar 40 jam. Sampai dinyatakan bangkit lagi. Lazarus 4 hari loh, saudara. Kalau ngomong durasi, Lazarus lebih panjang. Tapi yang luar biasa adalah gara-gara peristiwa Lazarus dibangkitkan. Tuhan Yesus popularitasnya istilahnya langsung naik cus. Begitu luar biasa. Yohanes 12. Pada waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, apa yang terjadi? Orang-orang semua menyambut dia. Dan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan sebuah keledai. Menunggangi seekor keledai, saudara. Itu puncak popularitasnya, gara-gara Lazarus, saudara. Semua orang pengen tahu, mana sih orang yang bisa membangkitkan orang mati? Dan di dalam konteks di antara kerumunan orang banyak itu, ada orang-orang asing, yaitu orang-orang Yunani, non-Yahudi. Nah, bisa bayangkan, saya ajak kita untuk membayangkan imam-imam kepala agama yang pada waktu itu ada, yang berkuasa. Mereka baru saja dengar Yesus membangkitkan Lazarus. Dia berkata, wah semua orang sekarang akan percaya sama dia. Nggak akan percaya sama kita lagi. Yesus masuk disambutnya kayak begitu. Wah semakin cemas. Dan itu adalah minggu celebration. Minggu di mana puncak perayaan yang paling heboh untuk orang Yahudi. Yaitu unleavened bread. The Feast of Unleavened Bread. Yaitu adalah perayaan roti tidak beragi, merayakan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, merayakan pertolongan Tuhan. Itu hari raya yang paling penting. Jadi bisa dibayangkan seluruh orang Yahudi
yang di luar negeri maupun di dalam negeri kumpul semua di Yerusalem. Dan ada orang-orang asing juga, orang-orang non-Yahudi. Dan mereka datang kepada murid-murid Yesus. Kita masuk ya, kita sambung dalam Yohanes 20. Yohanes 12 ayat yang ke-20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, di antara kerumunan yang begitu banyak, terdapat beberapa orang Yunani. Orang asing, saudara, bukan orang Yahudi. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Kenapa orang-orang ingin datang kepada Filipus? Tafsiran berkata, Filipus adalah nama Yahudi yang kedengaran seperti nama asing, saudara. Filipus, namanya kayak nama Yunani. Lanjut, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi Andreas kenapa diajak diskusi? Ternyata Andreas juga namanya mirip-mirip kayak nama-nama Yunani. Tidak seperti Simon, Yudas itu nama Yahudi banget. Tapi Andreas, Filipus itu nama yang agak asing. Ya, kalau zaman sekarang ada nama-nama yang kesannya bule gitu ya, bukan nama Indonesia, Cokro gitu ya, Mas Bagus, itu kan Indonesia banget. Nah, namanya Andreas dan namanya Filipus itu asing. Makanya mereka datang ke mereka, Andreas dan Filipus. Kemudian datang kepada Yesus, mereka berdua datang tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Wah, Anda kalau sampai ayat ini coba bayangkan. Popularitas lagi tinggi banget. Orang-orang asing datang berbondong-bondong ke Yerusalem. Sebentar lagi apa yang terjadi? Yesus jadi raja. Betul? Dan Tuhan Yesus sendiri bilang, saatnya telah tiba, anak manusia akan dimuliakan. Menariknya kemudian ayat 24 ayat fokus kita adalah ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Lalu dilanjutkan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi dari sini fokusnya mulai kaget. Dia bilang saatnya anak manusia dimuliakan. Tapi lanjutan kalimatnya adalah ngomongin soal kematiannya. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Make sense ya? Tuannya ada di mana, pelayannya harus di situ juga. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan satu prinsip yang sangat penting. Bahwa kita sebagai pelayannya harus seperti Tuannya. Itu diajarkan dalam beberapa ayat setelah dia berkata, saatnya anak manusia dimuliakan. Lanjut dulu ya, ayat 32 dan 33. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, dulu saya nggak ngerti, ayat ini mundur dulu, jangan ditampilin. Dulu waktu saya baca ayat ini, saya pikir ini bicara soal kenaikan Yesus ke surga, saudara. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kita tahu lagunya kan di sekolah minggu. Kita pikir Yesus naik itu pada waktu dia naik ke surga. Bukan, saudara. Ayat 33 memberi penjelasan. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bukan naik ke surga, akan mati. Jadi matinya adalah dengan cara dinaikkan dari bumi alias disalib. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pagi hari ini berkata, oh gitu maksudnya. Saudara, saya berpuluh-puluh tahun berpikir dia ditinggikan dan dia akan menarik itu artinya adalah dia akan dimuliakan naik ke surga, saudara. Tapi maksudnya adalah
pada waktu dia dinaikkan, itu maksudnya dinaikkan untuk menderita dan mati maksudnya. Jadi ada satu prinsip yang sangat penting di sini. Anda sudah dengar konteksnya bagaimana yang datang ini orang-orang Yunani. Orang-orang yang dimana sebetulnya bukan merupakan umat Tuhan. Mereka tidak terima janji Tuhan, mereka datang pengen tahu Tuhan. Dan Tuhan berkata, ini saatnya anak manusia dimuliakan. Di depan mereka mau tanya, mau kenalan. Langsung dia bilang, ini saatnya anak manusia dimuliakan. Dan berikutnya dia ngomongin soal kematian. Ada hal yang penting, ternyata yang namanya kemuliaan, kebangkitan, itu harus melewati namanya kematian. Makanya judulnya mati untuk bangkit. Sama-sama yuk katakan, mati untuk bangkit. Kematian Kristus ternyata membuka jalan agar kita bisa dipersatukan dengan kehidupan Tuhan. Orang-orang Yunani yang tadinya bukan termasuk golongan umat Tuhan, mereka bisa masuk jadi satu tubuh Kristus karena Kristus mati. Karena dia mati, maka ada kesempatan untuk kita juga menjadi satu tubuh dengan Kristus. Gimana caranya? Roma 6 ayat 8 sampai 10 menjelaskan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Sekali lagi, bilang ya, enggak ada akte kematiannya. Enggak ada akte kematiannya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya lah adalah kehidupan bagi Allah. Ini rahasia yang saya ingin buka pagi hari ini. Saudara, kita perlu mengalami namanya kematian bersama dengan Kristus untuk mengalami kebangkitan bersama Kristus. Saudara, ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan, Jumat Agung dan Paskah. Kita tidak betul-betul bisa mengalami Paskah kalau kita tidak menghidupi Jumat Agung, saudara. Kalau kita tidak percaya bahwa Kristus mati untuk kita dan kita bersedia mati bersama Kristus, kita tidak juga akan mengalami kuasa kebangkitannya di hari Paskah. Saudara, kalau Anda menjadi orang Kristen, apa sih simbol yang paling orang tahu kalau Anda orang Kristen? Ayo, sebagai anak-anak Tuhan apa nih? Kalau jadi Kristen apa sih biasanya? Kamu sudah Kristen apa belum sih? Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya ikut kelas? Buktinya apa? Buktinya datang hari Minggu? Bukti apa yang paling kelihatan? Apa? Baptis. Setuju enggak? Baptis. Ada baptis, saudara. Saudara tahu baptis itu apa? Gambarnya tolong tampilkan. Baptis itu masuk dalam air gitu ya. Ngerti kan? Masuk dalam air. Saudara tahu arti baptis? Baptis itu dari kata baptizo. Baptizo artinya to be immersed. Untuk masuk ke dalam. Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam air. Tapi itu adalah sebuah simbol. Sama-sama katakan simbol. Simbol itu berarti bukan yang sesungguhnya, saudara. Simbol itu bukan yang sesungguhnya, tapi ada makna dan artinya yang Anda harus tahu. Apa itu baptis? Masuk ke dalam air itu adalah simbol kematian. Loh saudara, kalau Anda terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Anda mengaku percaya, Anda harus dibaptis. Kenapa? Baptis itu Anda deklarasi ke orang, saya ini sudah mati. Saya memutuskan untuk mati. Itu baptis. Makanya pada waktu dibaptis saya pastikan semua anggota tubuh kita masuk ke dalam air. Ya, saya belum pernah ada lihat orang baptis kepalanya masih di atas gitu ya, tangannya masih di itu. Semuanya harus masuk secara full dalam air. Tanda apa? Dia bersedia untuk mati. Jadi kalau saya mau tanya saudara ya, baptisan itu adalah simbol mati untuk Kristus.
Banyak orang berkata ikut Tuhan atau jadi Kristen itu murahan. Kasih karunia itu murahan. Saya enggak setuju, saudara. Kasih karunia itu memang cuma-cuma. Karena ada harga yang sangat mahal yang sudah dibayar. Setuju? Karena Bapa memberikan putranya yang tunggal, satu-satunya. Itu harga yang terlalu mahal. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan, Anda juga harus memberikan yang termahal juga, yaitu apa? Mati. Saudara, Anda tidak bisa betul-betul jadi pengikut Kristus kalau Anda belum memutuskan untuk mati, saudara. Bersama Kristus. Itulah arti dari baptisan. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang tinggal gampang ngucapkan. Ngucapnya gampang, tapi begitu ngucap, Anda berkata, saya siap mati, gitu intinya begitu. Filipi 1 ayat 21, Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup yang sekarang ini adalah hidup untuk Kristus. Saya coba cari-cari ilustrasi apa yang bisa menggambarkan Jumat Agung dan Paskah, saudara. Berapa banyak dari saudara yang punya kerinduan atau anak Anda punya kerinduan satu kali pengen studi di luar negeri? Berapa banyak? Oh, enggak ada yang kepingin ya. Oke, enggak ada yang kepingin kayaknya. Berapa banyak yang satu jari pun boleh angkat sedikit ya. Kalau mau studi di luar negeri, siapa yang tertarik? Saudara, banyak orang memimpikan pengen studi ke luar negeri, tapi selalu berpikir apa? Duitnya nggak ada, ya kan? Tapi saya sudah dengar cerita demi cerita bagaimana orang yang nggak punya duit justru bisa ke luar negeri, saudara, dan bisa studi. Salah satunya adalah ini, saudara, namanya LPDP. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pernah dengar LPDP? Ya, kalau Anda tidak pernah dengar, nggak heran kok belum ke luar negeri, saudara. Ya, makanya perlu dengar, ya, bagi anak-anak muda perlu dengar. LPDP adalah sebuah program yang sudah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1945, saudara bayangin. Dan Anda tidak tahu, itu luar biasa. Dibuat, disupervisi oleh Kementerian Keuangan untuk program Pascasarjana. Anda bisa apply di lewat website Kementerian Keuangan di LPDP ini. Anda bisa pilih negara mana saja Anda mau sekolah apa. Wah, kalau dengar gini yang anak-anak muda langsung bangkit ya. Bangkit dari kematian, bangkit dari tidur gitu ya. Apa? Keluar negeri langsung. Apa-apa? Saya perlu informasi itu. Saudara, Anda bisa apply dan kalau sudah keterima, Anda dibiayai oleh negara ini, saudara. Republik Indonesia untuk studi pascasarjana. Ininya apa, Pak? Harga yang harus dibayar apa? 0. Kenapa? Karena Anda tidak sanggup bayar. Harga untuk luar negeri terlalu mahal. Anda tidak sanggup bayar sehingga dibayar oleh pemerintah. Tetapi setelah Anda lulus ada ikatan perjanjian, saudara. Anda harus mengabdi di Indonesia. Tidak boleh tinggal di luar negeri untuk waktu tertentu. Itu ada dalam kontraknya. Setelah terima bantuan beasiswa penuh, Anda harus hidup kerja mengabdi untuk Republik Indonesia. Itu syaratnya, saudara. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kita ditebus oleh Kristus dengan harga yang sangat mahal. Mungkin cuma punya mimpi orang dapat keselamatan. Tapi karena harganya terlalu mahal, yaitu bahwa kita harus sempurna. Banyak orang berpikir, oh yang penting Pak ditimbang antara yang baik dan jahat. Kalau baik, banyak baiknya mungkin bisa masuk surga. Firman Tuhan katakan bahkan satu dosa pun itu membuat seluruh kebaikan kita rontok, saudara. Jadi dengan kata lain, tidak ada menurut saya orang yang akan bisa untuk membayar keselamatan dirinya. Bahkan kalau tetangganya mau rela mati untuk dia pun tetap tidak membuat dia masuk surga, saudara. Walaupun suami Anda mengasihi Anda dan rela mati, tidak membuat Anda masuk surga dan selamat. Jadi perlu korban yang sempurna. Dan yang sempurna itu hanya Tuhan masalahnya. Jadi segitu mahalnya. Setelah kita ditebus, Kristus mati untuk kita,
begitu kita bangkit, kita hidup untuk Kristus. Makanya tadi kita baca dalam Filipi 1 ayat 21 tadi. Rasul Paulus berkata karena hidup adalah untuk bagi Kristus. Jadi setelah kita ditebus, kita harus hidup untuk Kristus. Tapi mungkin Anda berkata, wah gak enak ya Pak ya, bayarannya mahal ya ternyata ya. Untuk mengalami Paskah, saya harus ikut memperingati Jumat Agung. Untuk saya mengalami kebangkitan Kristus, saya juga harus mengalami kematian Kristus. Apa? Kan mahal. Dulu saya bisa hidup seenak-enaknya. Saya minta tim praise and worship bisa maju ke depan. Dulu saya bisa hidup seenak-enak saya dengan goal dan ambisi saya. Tapi begitu Kristus mati untuk saya dan saya memutuskan untuk mati. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis ingat loh. Baptisan itu artinya mati, bukan pingsan. Ya, coba bilang, mati bukan pingsan. Jadi tidak ada kesempatan untuk kumat lagi. Kalau kumat namanya pingsan, saudara ya. Anda tidak benar-benar mungkin baptisannya perlu diulang lebih lama, agak lama gitu ya. Masuk dalam airnya sedikit lebih lama menyelamnya. Tapi artinya total hidup yang baru. Karena kita menyadari bahwa tanpa Kristus kita sudah nggak bisa menang dalam kehidupan. Menang atas apa? Yang paling utama adalah menang atas dosa. Menang atas tabiat dan karakter kita yang jahat. Yang tercela, kita nggak bisa. Kita nggak bisa menang atas hal-hal yang sudah membelenggu kita. Tapi Tuhan ngasih tawaran pagi hari ini, masih ada satu cara untuk kamu menang. Bahkan Dia sudah buktikan, bukan hanya Dia menang atas dosa, tapi Dia menang atas konsekuensi dari dosa, yaitu mati. Ya, kita baca dalam Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tadi saya sudah bilang, dia bukan hanya bilang matinya kapan, dia bilang bangkitnya kapan. Dan sudah pesan lagi, begitu bangkit bakal kemana. Itu spektakulernya luar biasa. Dan di pasal 28 kita baca lanjutannya ayat 16. Dan ke-11 murid itu 3 hari kemudian berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi bayangin loh, Yesus sebelum mati, coba pikirkan ini, sudah pesen. Galilea ya, bukan Jakarta loh ya, Galilea, bukan Batavia, bukan Bandung, Galilea, oke? Dan terus setelah bangkit, mereka ketemu lagi di Galilea. Berarti kemungkinan besar Yesus yang mereka temui adalah Yesus yang sama yang mati enggak? Pasti sama, saudara. Kenapa? Udah janjian kok. Sebelum mati sudah janjian. Sebelum mati sudah janjian dan dia nepati. Pasti ini orang yang sama, bukan kembarannya. Sudah bisa dipastikan. Ini bukan orang yang beda. Kemudian di ayat 18 dan 20 sampai 20 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, mati bersama Kristus kemudian bangkit. Kita hidup untuk Kristus. Pak, mahal Pak. Mahal Pak harganya untuk hidup bagi Kristus. Saya mau kasih tahu ayat 18 ya, kita balik lagi. Tuhan Yesus bilang apa? Segala kuasa. Apa? Ayat 18. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kamu mau masih hidup dengan hidupmu sendiri? Atau kamu hidup dengan kehidupanku?
Itu pertanyaan yang mau diajukan kepada Yesus. Harganya mahal Pak, mati. Mati, semua mimpiku, egoku, keinginanku, tabiatku harus dimatikan. Iya, tapi ada sebuah nilai yang sangat layak diperjuangkan. Hidup bagi Kristus memang mahal harganya, tapi sangat layak untuk diperjuangkan, saudara. Hidup bersama Kristus itu powerful. Karena apa? Dikatakan segala kuasa, bukan cuma di surga, tapi di bumi juga sudah diberikan. Dan sekarang dia kasih perintah, pergi. Pergi. Ayat 20 dia berkata, dan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, perintah ini mempunyai klausul, saudara. Janji ini mempunyai klausul. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jangan hanya diucapkan, jangan hanya dicatut istilahnya janjinya. Tapi ada perintahnya, pergi. Pergi. Janji untuk penyertaan Tuhan itu pada waktu kita pergi, pada waktu kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Pada waktu kita berkata, Tuhan, lebih baik aku yang mati. Lebih baik aku mati bersama Kristus supaya aku juga bisa bangkit bersama dengan Kristus.